Era Showa dimulai dari tahun 1926 hingga tahun 1989, dan era Heisei dimulai dari tahun 1989 hingga tahun 2019 adalah dua periode penting dalam sejarah Jepang modern. Selama periode ini, Jepang mengembangkan sistem koin modern dengan pecahan yang stabil, di antaranya 1 yen, 5 yen, 10 yen, 50 yen, 100 yen, dan 500 yen. Pada umumnya, desain koin Jepang cenderung relatif konservatif, yaitu bentuk tetap, variasi material sedikit, dan perubahan desain yang relatif langka. Misalnya, koin 100 yen mulai tahun 1967 menggunakan campuran kupro nikel, yaitu 75% kupro dan 25% nikel, dan desain bunga sakura di salah satu sisi, dan sisi lainnya yaitu tulisan 100. Baiklah kawan-kawan, sebelum kita lanjut lebih jauh, izinkan saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan atau malam. Dan seperti biasa, saya sapa kawan-kawan semua dari balik video ini. Nah, mari kita lanjutkan kembali. Faktor utama yang mempengaruhi nilai kolektor koin kondisi langka, yaitu jumlah cetak, kualitas presisi cetakan, dan kelangkaan dari sudut kondisi prima, atau istilah numismatiknya itu uncirculated. Koin sirkulasi yang biasa atau istilah numismatiknya itu circulate biasanya lebih dekat ke nominal atau sedikit lebih tinggi premium tergantung kelangkaan. Dan tentu saja tanpa menentang arus, numismatik bukan hanya sekedar hobi mengumpulkan koleksi koin, tetapi juga perjalanan menelusuri sejarah budaya dan nilai dari setiap keping logam yang pernah beredar. Dalam hal ini Jepang, sebagai negara dengan sejarah panjang dan sistem moneter yang terstruktur, memiliki beragam koin yang menarik, terutama dari dua era penting Jepang, yaitu era Showa dan era Heisei. Nah, kawan-kawan, dalam ulasan kali ini kita akan membedah 4 koin yang saya rasa lebih dari cukup untuk mewakili kedua era tersebut. Bahasan ini adalah subjektif dari perspektif dari channel ini. Ya, bagi kawan-kawan yang mungkin tidak setuju dengan apa yang saya bahas, itu juga tidak masalah, namun bukan berarti untuk kita perdebatkan. Atau barangkali justru kawan-kawan memiliki timbunan koleksi koin Jepang dari berbagai era di luar dari dua era yang saya sebutkan, silahkan tuliskan absensi di kolom komentar. Kita ingin tahu koleksi-koleksi koin-koin Jepang apa aja yang kawan-kawan miliki. Nah, koin pertama kita mulai dulu dari koin 1 yen tahun 62 Showa atau tahun 1987 Masehi. Koin ini berasal dari tahun 1987 atau tahun ke-62 pemerintahan Kaisar Hirohito, yaitu Kaisar Showa. Bentuknya kecil, ringan, dan terbuat dari aluminium, logam yang terkenal mudah tergores namun sangat ringan. Di sini terlihat bahwa koin ini masih dalam kondisi yang cukup baik dengan permukaan yang relatif bersih meski terdapat sedikit goresan halus. Ya, ini umum ya untuk koin yang berbahan aluminium. Koin ini memiliki angka 1 yang besar di satu sisi serta tulisan Jepang di sekelilingnya. Di sisi lain terdapat gambar pohon muda yang melambangkan pertumbuhan. Nah, secara visual, desainnya sederhana namun memiliki makna filosofis. Nilai kolektor koin ini cenderung rendah karena tahun cetakannya termasuk umum, tetapi kondisinya masih layak dikoleksi, terutama bila ditemukan dalam kondisi UNC atau uncirculated. Nah, yang kedua datang dari koin 10 yen tahun 55 Showa atau sama dengan tahun 1980 Masehi. Koin 10 yen tahun 1980 ini adalah salah satu koin yang cukup sering ditemukan dalam sirkulasi. Nah, di sini tampak bahwa koin ini terbuat dari perunggu dengan warna coklat kemerahan yang khas. Desain depannya menampilkan Byodo-in, yaitu kuil Buddha yang terkenal di Uji, Kyoto. Sementara di sisi belakang menampilkan angka 10, daun salam atau laurel sebagai simbol kemenangan, dan tulisan Jepang. Kondisi koin masih sangat baik, tepi koin tampak mulus dan detail bangunan Byodo-in masih terlihat jelas, menunjukkan bahwa koin ini disimpan cukup baik. Ya, saya simpan cukup baik meski koin ini sudah berumur lebih dari 40 tahun. Nah guys, sebagai item kolektor, koin ini bisa menarik jika dikumpulkan bersama variasi tahun yang lainnya. Meskipun untuk tahun 1980 sendiri tidak tergolong langka, namun desain artistik dan relevansi historisnya menjadikannya tetap layak masuk dalam koleksi, terutama untuk koleksi pribadi atau melengkapi koleksi koin-koin luar negeri yang ada pada saya maupun kawan-kawan semua ya. Nah, koin era Showa yang ketiga yaitu koin 100 yen tahun 48 Showa atau sama dengan tahun 1973 Masehi.
Koin ini memiliki pecahan 100 yen dan berasal dari tahun 1973. Ya, di sini bisa kawan-kawan lihat bahwa koin ini masih mempertahankan kemilaunya, menunjukkan komposisi tembaga nikel yang awet dan tidak mudah korosi. Dan di saya sendiri, koin ini telah cukup lama disimpan. Setidaknya disimpan dengan cukup baik, terawat dengan cukup baik. Di sisi depan terdapat gambar bunga sakura, simbol nasional Jepang yang erat kaitannya dengan musim semi dan filosofi hidup yang singkat namun indah. Angka 100 besar di sisi belakang dicetak jelas. Tepi koin yang bergerigi atau ridet menambah nilai estetika dan keamanan dari pemalsuan. Meski koin ini bukan termasuk tergolong langka, namun karena umurnya yang mencapai lebih dari 50 tahun dan memiliki desain yang ikonik, ia tetap memiliki daya tarik numismatik yang cukup kuat, apalagi jika kondisinya mendekati mint state atau MS. Nah, yang terakhir adalah koin yang mewakili era Heisei yang ada pada saya. Satu-satunya koin era Heisei ya, yaitu koin 100 yen tahun 23 Heisei atau tahun 2013 Masehi. Koin ini merupakan contoh transisi dari era Showa ke Heisei, tepatnya tahun ke-23 Kaisar Akihito atau tahun 2013. Desainnya identik dengan koin 100 yen 1973 yang telah disinggung tadi, menunjukkan betapa konsistennya desain mata uang Jepang. Dan ini mempertegas bahwa koin-koin Jepang itu rata-rata konservatif. Yang membedakannya tentu saja adalah tahun cetakannya yang ditulis 23 Showa. Di sisi bawah angka 100. Nah, di sini koin ini bisa kawan-kawan lihat terlihat masih dalam kondisi yang sangat baik. Permukaan mengkilap, pinggiran rapi, dan detail bunga sakura tetap tajam. Ini bisa jadi karena usia koin yang relatif baru ya dibandingkan koin Showa dan koin-koin lainnya. Nilai kolektor koin ini mungkin belum terlalu tinggi karena belum tergolong vintage, namun sebagai bagian dari koleksi lengkap era Heisei, ia tetap menarik. Apalagi jika didapatkan dalam kondisi fresh from mint atau proof set, nilai investasinya bisa meningkat, terutama di masa depan yang menjadikannya baik untuk koin investment. Dari keempat koin yang saya sodorkan dalam video, masing-masing tentu saja memiliki karakteristik dan nilai kolektor sendiri. Berikut rangkumannya sebagaimana yang kawan-kawan lihat dalam tabel ini. Nah, dalam tabel diperlihatkan bahwa koin 1 yen, daya tarik kolektornya yaitu ringan dan filosofis, namun memiliki nilai yang relatif rendah. 10 yen berbahan perunggu, itu daya tarik kolektornya ikonik, estetis, namun mudah didapat. Nah, 100 yen Showa, usianya cukup tua, desain sakura, namun cukup bernilai di mata daya tarik kolektor. Dan 100 yen Heisei, yaitu kondisinya bagus, desain klasik, nilai tumbuh. Ya, semuanya sebenarnya cukup bagus untuk dijadikan koin investment, terutama di masa-masa yang akan datang. Jadi tergantung persepsi dan perspektif masing-masing bagi para penghobi koin-koin, terutama koin-koin Jepang. Secara terperinci terkait ulasan spesifikasi, komposisi, serta berbagai panduan harga dari setiap koin sudah pernah saya buatkan satu persatu. Barangkali ada kawan-kawan monikoin yang belum sempat menontonnya dan ingin mengetahuinya secara spesifik, dapat menuju ke deskripsi video di bawah ini, di mana link telah disematkan, atau link pada pojok kanan atas video. Oke kawan-kawan, inilah akhir dari konten kali ini. Terima kasih telah menyaksikan dari awal sampai akhir. Kalaupun ada kekurangan ataupun kesalahan dalam penyampaian, mari kita diskusikan di kolom komentar. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam numismatik.